Kami CGP Angkatan 7 Kabupaten Cirebon kelas A dari kelompok 2 dengan fasilitator Ibu Hajah Ella Nurlaila MPD dan pengajar praktik Ibu Rina Dianawati SPD. Perkenalkan, saya nama Sumekar, samping kanan saya Erna Hernawati dan samping kiri saya Anatul Maulada Suki. kami melaksanakan tugas demonstrasi kontekstual modul 2.3 tentang percakapan coaching dengan alur Tirta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Ucu, Bu Erna. Waalaikumsalam Bu Hana. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah hari ini baik Bu Hana. Alhamdulillah. Kita akan melaksanakan proses coaching ya Pak Ucu ya. Iya. Pak Ucu sebagai coach, Iya. Bu Erna sebagai coach, dan saya sendiri sebagai pengamat. Iya. Di sini dalam proses coaching ini ada rubrik penilaiannya, yaitu pada pra supervisi, selanjutnya observasi, dan selanjutnya pasca percakapannya. Iya. Di sini ada yang ingin saya tanyakan ke Pak Ucu nih sebagai coachnya ya. Silakan Bu, mangga. Jadi dari proses coaching ini, kompetensi coaching apa yang ingin Pak Ucu kembangkan? Ya, ada 3 ya Bu ya. Yang pertama itu kehadiran penuh, Ya. kemudian yang kedua itu mendengarkan secara aktif, yang ketiganya mengajukan pertanyaan yang berbobot. Ya. Nah, dari yang tadi Pak Ucu sebutkan, kompetensi coaching yang ketiga tadi, Iya. itu kompetensi mana yang secara spesifik yang ingin Pak Ucu kembangkan? Yang ketiga tadi Bu, yaitu mengajukan pertanyaan berbobot. Oh, oke. Sekarang menurut Pak Ucu, indikator ketercapaian apa dari tujuan pengembangan yang diinginkan oleh Pak Ucu? Jadi dalam mengajukan pertanyaan berbobot itu saya ingin bisa merangkum pernyataan-pernyataan dari coach dan menemukan kata kuncinya Bu. Baik, kalau begitu silahkan bisa dimulai. Ya, terima kasih ya Bu. Ya, mangga-mangga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bu Erna. Bagaimana hari ini kabarnya? Alhamdulillah baik Pak. Tapi sebelumnya saya mau meminta waktunya kepada Bapak karena saya ada sesuatu hal yang ingin saya sampaikan kepada Bapak. Oh, silakan Bu. Kebetulan hari ini waktu saya luang nih Bu. Kira-kira apa yang ingin Ibu sampaikan pada pertemuan kali ini? Begini Pak, saya memiliki masalah yang harus diselesaikan secepatnya ya Pak ya. Bapak tahu sendiri kan, saya kan ada di kelas 6 ya Pak ya. Nah, kemarin itu saya sudah melakukan bimbingan kepada anak didik saya mengenai anak-anak itu harus dilanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi, yaitu ke SMP. Nah, ternyata di akhir pembelajaran itu ketika saya menanyakan kepada siswa, ternyata ada salah satu anak yang tidak ingin melanjutkan ke SMP. Oh, berarti Ibu sekarang mengajar di kelas 6. Kemudian Ibu menginginkan bahwa siswa-siswa kelas 6 ini harus melanjutkan ke SMP ya, begitu Bu? Betul sekali. Cuma tadi kata Ibu ada satu orangnya yang Iya, betul. yang tidak ingin melanjutkan. Iya, betul Pak. Nah, kira-kira nih Bu, dari percakapan kita kali ini, apa yang ingin disampaikan, apa yang ingin dicapai pada diskusi kali ini? Oh, ini Pak, saya ingin mendapatkan solusi jalan keluarnya supaya bagaimana siswa anak didik saya ini melanjutkan ke SMP. Oh, berarti intinya Ibu ingin mendapatkan solusi agar semua siswa di kelas Ibu ini melanjutkan ke SMP semua ya Bu? Betul sekali Pak, seperti itu. Nah, untuk mewujudkan tadi agar anak-anak tersebut melanjutkan ke SMP Bu semuanya, nah kira-kira kegiatan apa yang sudah dilaksanakan oleh Ibu? Sebetulnya ada beberapa hal yang pernah saya lakukan, yang sudah saya lakukan supaya anak-anak itu semuanya melanjutkan semua ke SMP ya Pak. Yang pertama itu saya mengadakan sosialisasi, termasuk juga bimbingan konseling, bimbingan karir ya Pak ya, termasuknya karena anak-anak kelas 6 itu kan wajib untuk melanjutkan karena ada wajib 9 tahun kan ya Pak ya belajar. Saya memberikan pemahaman seperti itu. Yang kedua, saya juga mengundang SMP yang ada di
Kecamatan Karangwaring ini Pak untuk datang ke sekolah mensosialisasikan bagaimana keadaan profil sekolah SMP seperti apa, kegiatannya apa, mengenai lingkungannya seperti apa. Maksud dan tujuan saya kan supaya anak-anak tertarik Pak. Nah itu 2 hal yang sudah saya lakukan. Oh berarti yang Ibu sudah lakukan ada 2 hal ya Bu. Yang pertama itu Ibu sudah mensosialisasikan kepada anak agar melanjutkan SMP. Kemudian yang kedua Ibu berusaha untuk mengundang pihak SMP ya Bu. Betul sekali. Untuk mengadakan sosialisasi di kelas. Nah bukan begitu Bu? Betul sekali Pak. Nah kira-kira kalau seperti itu bagaimana hasilnya Bu? Dari skala 1 sampai skala 10 itu Ibu berada di skala berapa? Karena kemarin itu saya mengetahui ada salah satu anak didik saya yang tidak melanjutkan ya Pak. Dan kegiatan itu saya merasa saya itu ada di skala 8 Pak. Karena ada salah satu yang tidak melanjutkan ke SMP. Oh, nah dari skala yang tadi disebutkan ini kira-kira alasan anak tidak melanjutkan itu apa ya? Oh iya Pak, setelah saya mengetahui bahwa siswa tersebut tidak akan melanjutkan, saya mendatangi langsung ke anak tersebut ya Pak ya. Saya menanyakan alasannya. Dan ketika saya menanyakan mengapa anak didik saya itu tidak melanjutkan, dia memiliki alasan yang sebetulnya betul sih menurut anak-anak yang sekarang, karena kasihan pada orang tuanya Pak. Yang pertama itu saya tahu sendiri bapaknya itu tidak bisa melihat, jadi gitu, ya. dia itu harus menemani bapaknya. Dan yang kedua juga itu harus menemani ibunya ke sawah. Kalau bekerja ke sawah itu dia mau membantu ibunya ke sawah. Nah kalau Ibu sudah tahu alasannya Ibu, nah kira-kira rencana apa yang ingin Ibu laksanakan ke depan? Saya sudah berpikir ya Pak ya, karena ini merupakan tantangan bagi saya dan kewajiban saya sebagai pendidik untuk anak-anak itu melaksanakan wajib belajar 9 tahun. Yang pertama, prioritas pertama yang akan saya lakukan yaitu saya akan berbicara dari hati ke hati kepada anak didik saya. Saya akan memberikan pemahaman bahwa menolong, membantu orang tua itu kewajiban, tetapi belajar juga adalah merupakan kewajiban. Dan itu merupakan nantinya akan menambah pengetahuan pendidikan dia juga semakin baik juga. Dan itu untuk ke anak didik saya ya Pak ya. Yang kedua, saya juga akan melakukan home visit kepada orang tuanya. Saya akan memberikan pemahaman kepada orang tuanya, mengedukasi orang tuanya bahwa ini masa depan anaknya. Jadi jangan sampai kondisi orang tua itu mengganjal masa depan anak. Jadi berikanlah kesempatan kepada anak untuk melanjutkan dan untuk memfasilitasinya. Ibu berarti tadi sudah ada 2 ya yang saya tangkap, yaitu Ibu berusaha untuk berbicara dari hati ke hati kepada anak tersebut. Kemudian Ibu sudah home visit, mengunjungi orang tuanya di rumah. Betul, gitu ya. Nah kira-kira kapan Ibu rencana Ibu melakukan tersebut? Karena pembelajaran akan berakhir ya Pak sebentar lagi. Yang pertama, saya akan selalu memberikan semangat kepada anak didik saya untuk dia ada keinginan untuk melanjutkan ke sekolah. Dan saya juga dalam waktu dekat ini akan ke rumah orang tuanya. Nah kira-kira untuk membantu Ibu seperti itu siapa saja Bu yang ingin dilibatkan? Saya akan mengajak juga rekan guru-guru di sini untuk mendatangi rumah orang tua siswa tersebut Pak. Nah kemudian kira-kira komitmen Ibu nih bagaimana di ke depan? Komitmen saya akan berusaha dengan sekuat tenaga agar anak didik saya itu bisa melanjutkan sekolahnya. Nah bagus sekali ya Bu, seperti itu. Saya mengapresiasi deh apa yang disampaikan tadi. Terima kasih ya Pak ya. Alhamdulillah saya sekarang sudah mendapatkan solusi apa yang harus saya lakukan. Bapak, punten ini waktunya sudah selesai. Saya ucapkan terima kasih ya Pak ya. Sama-sama Bu, sama-sama. Iya. Terima kasih banyak Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik.
Baik, Pak Ucu, Bu Erna, tadi sudah dilaksanakan ya coachingnya ya. Dari hasil pengamatan saya tadi, dari yang tadi telah dilakukan proses coaching, ini ada yang ingin saya tanyakan lagi sama Ucu ya. Silakan Bu, silakan. Boleh ya Pak Ucu Ya, ya? boleh, boleh. Jadi dari apa yang tadi sudah dilakukan, ini yang menjadi indikator ketercapaian pengembangan apa yang diinginkan? Ya itu tadi Bu, indikatornya itu saya bisa menemukan kata kunci dari coach, kemudian bisa merangkum pernyataan-pernyataan dari coach supaya dijadikan pertanyaan menggali coach tersebut. Ya, bagus ya. Saya bisa menyampaikan hasil tadi pengamatan saya tadi ya Pak ya. Oh silakan Bu Mangga. Jadi dari hasil pengamatan saya ini proses coaching melalui model Tirta ya, langkah-langkahnya dalam model Tirta. Di sini ada tujuan, identifikasi, rencana aksi dan tanggung jawab. Iya. Di sini tadi pengamatan saya, berdasarkan pengamatan saya, untuk tujuannya tadi sudah dilaksanakan ya, sudah ditanyakan ya. Coach sudah menanyakan dan coach pun sudah menjawab dari tujuan dari coaching ini. Dan untuk identifikasinya di sini coach itu mengajukan pertanyaannya itu tidak menjudgment ya. Iya. Tadi dari hasil ini tidak menjudgment dan tidak memunculkan asumsi ataupun solusi. Iya. Jadi di sini fokus ya. Coach pun fokus pada masalah ya. Ini sudah bagus ya. Tadi identifikasinya, sekarang rencana aksinya. Coach itu di sini sudah dari pertanyaannya sudah menggali pertanyaan ke coach sehingga coach ini memunculkan bisa dari pertanyaan-pertanyaan yang coach ajukan. Ini coach itu sudah tergali potensinya sehingga coach itu bisa menemukan solusi-solusinya ya. Sehingga dan dari tanggung jawabnya di sini coach sudah menanyakan komitmennya, dan sudah coach pun sudah berkomitmen. Jadi sehingga dari proses coaching ini sudah terlaksana dengan baik, ya, sudah menemukan solusi. Terima kasih, alhamdulillah kita sudah melaksanakan proses coaching ini. Semoga kedepannya bisa terlaksana dengan baik. Selanjutnya dari sini setelah kita melakukan proses coaching ini, Pak Ucu. Iya. Gimana? Mungkin ada kompetensi apa lagi yang ingin Pak Ucu kembangkan setelah kita melaksanakan ini? Saya memang tetap ingin mengembangkan itu Bu tadi, kompetensi mengajukan pertanyaan yang berbobot, dan satu lagi nih mendengarkan aktif gitu. Oh, gitu ya. Jadi ingin lebih lagi mendengarkan aktif, bisa mendengarkan supaya, aktif ya. Supaya lebih terampil gitu dalam melakukan coaching. Bagus. Oke, mungkin kita sudahi ya. Iya, mungkin kita selesaikan, kita sudahi kegiatan kita kali ini. Semoga bermanfaat. Amin. Assalamualaikum Pak Ucu. Waalaikumsalam Bu Hana. Terima kasih. Terima kasih ya Bu Hana. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini kita akan melakukan kegiatan coaching dan saya sendiri akan menjadi pengamat dari kegiatan ini, dan di sini yang menjadi coachnya yaitu Bu Hana dan coachingnya itu Pak Ucu. Nah, pada kegiatan ini ada yang ingin saya sampaikan dulu sebelum kegiatan coaching dilaksanakan. Yang pertama yaitu pra-supervisi. Nah, pada saat pra-supervisi yang pertama, yang kedua itu nanti ada kegiatan observasi yang dilakukan oleh coach dan coachee, dan yang ketiga yaitu pasca percakapan. Nanti saya mungkin setelah selesai observasi saya akan ada lagi pertanyaan-pertanyaan yang akan saya ajukan kepada coach. Ya. Nah, berlanjut ke kegiatan yang pertama yaitu pra-supervisi. Nah, pada saat ini nanti akan ada audit penilaiannya yang mungkin akan saya laksanakan. Tapi sebelumnya ini ada sesuatu hal yang ingin saya tanyakan dulu kepada Bu Hana. Nah, kira-kira pada saat
nanti Bu Hana itu melakukan coach ya, sebagai coach pada saat coaching itu, kompetisi coaching apa yang ingin Ibu Hana kembangkan? Yang ingin saya kembangkan kompetensi coachingnya itu kehadiran penuh, yang kedua mendengarkan aktif, yang ketiga mengajukan pertanyaan berbobot. Nah, sekarang tadi dari ketiga hal itu, kompetisi mana yang secara spesifik ingin Ibu yang Ibu ingin lakukan? Kompetensi yang ingin saya kembangkan lagi secara spesifik yaitu mengajukan pertanyaan berbobot. Oh iya, mengajukan pertanyaan yang berbobot. Ya. Nah, dari pada saat nanti mengajukan pertanyaan yang berbobot, kira-kira untuk indikator ketercapaiannya dari tujuannya itu apa? Indikator ketercapaian dari untuk pengembangannya itu jadi dengan saya mengajukan pertanyaan berbobot kepada coach, di situ saya ingin menggali potensi yang ada dalam diri coach. Jadi di situ coach agar bisa menemukan solusinya sendiri, menyelesaikan masalahnya sendiri. Ya, bagus itu ya, semuanya kegiatan prasupervisi ini sedang kita laksanakan. Sekarang saya memberikan waktu seluas-luasnya untuk melakukan coaching. Ya, terima kasih. Silakan. Terima kasih Bu Erna. Assalamualaikum Bu Hana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Ucu. Apa kabar Pak Ucu? Alhamdulillah hari ini kabar saya baik-baik saja. Gimana dengan Bu Hana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Sepertinya ada yang ingin dibicarakan nih Pak Ucu. Iya nih Bu, kira-kira hari ini Ibu Hana ada waktu luang nggak ya? Alhamdulillah, kebetulan saya lagi luang nih Pak. Maka silakan. Alhamdulillah, terima kasih sebelumnya ya Bu Hana. Ya, sama-sama Pak Ucu. Kita santai-santai aja ya Pak Ucu Iya, ya. iya. Jadi apa nih yang akan kita diskusikan hari ini? Jadi begini Bu, saya tuh merasa bosan gitu ya Bu, ketika pelaksanaan upacara bendera, siswa-siswi kita tuh menyanyikan lagu wajib nasional tuh yang itu saja. Saya tuh merasa bosan gitu Bu. Jadi di sini tuh Pak Ucu merasa bosan ya. Anak-anak setiap upacara bendera menyanyikan lagu wajib nasionalnya itu saja. Begitu ya Pak ya? Betul Bu, saya tuh kayak merasa bosan saja gitu. Jadi nih apa sih sebenarnya yang Pak Ucu inginkan di sini? Kalau yang saya inginkan itu siswa-siswi kita Bu ya, ketika pelaksanaan upacara bendera bisa menyanyikan lagu wajib nasional yang bervariasi, yang berbeda. Jadi setiap minggunya itu selama 1 semester itu berbeda-beda. Jadi Pak Ucu itu menginginkan supaya anak menyanyikan lagu wajib nasional yang berbeda-beda. Tidak hanya itu saja dalam 1 semester itu, jadi bervariasi ya Pak ya? Betul begitu Bu. Jadi menurut Pak Ucu nih kira-kira seandainya itu dilaksanakan ada kendala tidak ya Pak ya? Memang sepertinya kalau menurut saya Bu ya, Ya. anak-anak kita itu banyak yang belum hafal lagu-lagu wajib nasionalnya. Makanya mereka itu untuk menyanyikan lagu wajib nasional itu saja. Oh. Jadi kendalanya di sini tuh anak-anaknya belum hafal ya Pak ya untuk lagu-lagu selain lagu wajib nasional yang biasa dinyanyikan. Iya betul begitu Bu. Jadi nih menurut Pak Ucu nih langkah selanjutnya apa nih yang ingin Pak Ucu laksanakan? Saya menginginkan anak-anak tuh berlatih bernyanyi Ya. bersama wali kelasnya kelas Ya. 1 sampai kelas 6 termasuk anak juga ya. Oh, iya. Sebagai kelas 1-nya tentunya. Ya, gitu. siap, Pak. Iya. Begitu Bu. Oh, jadi ide bagus itu Pak. Iya. Oh, jadi Pak Ucu menginginkan anak-anak itu berlatih apa ya? Betul Bu, Untuk supaya anak menyanyikan bisa lagu, menyanyikan supaya lagu anak bisa menyanyikan lagu wajib nasional yang selain berbeda. yang berbeda-beda ya, Iya. selain yang biasa dinyanyikan. Dan ini nih rencana bagus ini nih yang Iya, sudah Pak. Pak Ucu temukan ini. Kapan nih akan mulai dilaksanakan ini Pak Ucu? Kalau menurut saya, kalau bisa ya Bu ya, Iya. secepatnya. Kira-kira minggu inilah, minggu ini kita tuh dari kelas 1 sampai kelas 6 bisa berlatih supaya minggu depannya bisa dimulai Bu. Oh iya. Jadi Pak Ucu ingin melaksanakan minggu ini ya? Iya. Jadi betul, minggu Bu. depannya itu supaya bisa dimulai. Iya. Ya untuk menyanyikan lagu yang berbedanya. Betul begitu Bu. Bagus kalau gitu. Dan untuk pelaksanaan ini siapa yang bisa membantu Pak Ucu nih untuk pelaksanaan kegiatan ini? Ya untuk melatih bernyanyi tentunya kelas masing-masing ya Bu ya. Iya. Dari kelas 1 sampai kelas 6. Iya. Tentunya dengan senang hati Ibu Hana juga Iya. bisa melatih
kerja ya Bu ya. Iya, siap, siap. Begitu Bu. Oh ya, jadi yang membantu guru-guru wali kelas saya Iya. dari kelas 1 sampai kelas 6 Iya. itu untuk melatih siswa-siswanya. Betul Bu. Selain itu memang saya minta bantuan ke Pak Agus supaya bisa menyusun daftar lagu-lagu wajib nasional selama 1 semester itu saat upacara bendera Bu. Oh iya ya, jadi selain bantuan dari wali kelas juga dan ada Pak Ucu akan meminta bantuan dari Pak Agus Iya. ya untuk menyusun ya Iya. lagu-lagu wajib yang akan nanti dilatih ke Iya. siswa. Bagus Pak. Lalu nih hal-hal apa yang kedepannya akan Pak Ucu laksanakan lagi? Nah, hal yang ke depan pasti saya akan berdiskusi nih Bu, atau kerjasamalah sama guru-guru kelas 1 sampai kelas 6-nya supaya mendukung nih kegiatan ini, supaya anak-anak itu bisa menyanyikan lagu-lagu nasional yang berbeda-beda selama 1 semester ini Bu. Begitu Bu. Bagus Pak, saya apresiatif dengan ide Pak Ucu ini ya. Semoga terlaksana ya Pak ya, mudah-mudahan terlaksana ke depannya terlaksana dengan baik. Amin Bu, amin. Iya, Semoga amin. terlaksana dan terima kasih Bu Iya, atas iya. waktunya. Sama-sama Kita Pak bisa Ucu. berdiskusi Sama-sama di Pak sini Ucu, sama-sama. sehingga saya Iya. bisa menemukan solusinya. Iya, sama-sama kita berbagi sama-sama Pak. Kalau begitu saya permisi Bu ya. Iya, mangga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah ya Bu Hana, Pak Ucu tadi Iya. sudah melakukan kegiatan coaching. Nah sekarang kita ke tahap berikutnya, yaitu pasca percakapan atau percakapan. Tadi Ibu Hana dengan Bu Hana sedang melakukan coaching melalui alur Tirta ya Bu Hana ya. Nah pada saat kegiatan praobservasi, yaitu supervisi, maksud saya kan ada indikator ketercapaian dari tujuan pembelajaran kan, itu bahan itu kalau tidak salah ya, yaitu ingin mengembangkan apa sih pertanyaan yang berbobot. Nah pada saat coaching tadi di sini apa saja indikator ketercapaian pengembangan yang telah dilakukan oleh Ibu Hana pada saat coaching? Pada saat coaching, indikator ketercapaian yang sudah saya lakukan tadi untuk mengajukan pertanyaan berbobot Ya. Sehingga tadi coaching sudah menemukan, dengan saya mengajukan pertanyaan berbobot, coaching menemukan ide-ide baru sehingga coaching bisa menemukan solusinya. Jadi tadi Iya. dengan pertanyaan-pertanyaan Bu Hana itu, Iya. coaching sendiri yang Iya. telah memberikan Solusinya sendiri dari masalahnya. Ya, Iya. jadi bukan dari coach Iya. ya yang Iya. mengatakan. Nah ini saya juga tadi memiliki catatan ya pada saat Bu Hana melakukan coaching, Bu Hana sebagai coachnya, yaitu di dalam percakapan yang melalui alur cerita itu kan pertama tujuannya. Tujuan itu tadi saya sudah terlihat ya, ada tujuan yang ingin apa sih yang diharapkan gitu dari percakapan itu. Nah, jadi tujuannya sudah dilaksanakan dengan baik dan ada ya bukannya. Yang kedua yaitu ini identifikasi. Nah, dari identifikasi yang ada di dalam alur percakapan itu sudah terlihat juga. Jadi sudah melihat adanya apa sih namanya, adanya yang disampaikan gitu ya, yang disampaikan adanya masalah-masalah yang tersampaikan gitu ya. Nah kemudian yang ketiga yaitu adanya rencana aksi dari tadi identifikasi yang disampaikan itu. Kemudian bukannya juga itu ya, ada pertanyaan berbobot itu di rencana aksi itu tadi sudah ada ya, menggali potensi dari koci ya, sehingga koci itu Menemukan masalahnya, menemukan solusinya. Ya betul sekali. Nah yang terakhir yaitu adanya komitmen itu dari alur kita yang terakhir itu tanggung jawab. Nah itu komitmennya juga sudah ada ya, coach sendiri yang mengungkapkannya ya. Nah itu bagus sekali, tadi coaching yang sudah dilakukan oleh rekan itu sudah bagus karena sudah melalui alur kita ya. Nah ini yang terakhir Bu Hana, ada satu lagi pertanyaan. Nah kira-kira kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan setelah melakukan coaching yang barusan dilakukan oleh Bu Hana? kompetensi yang ingin saya kembangkan. Jadi ketika kompetensi itu
kehadiran penuh, terus mendengarkan aktif. Saya ingin lebih lagi jadi pendengar aktif gitu, lebih lagi bisa mendalami Koci gitu, apa yang disampaikan oleh Koci, dan juga ingin lebih lagi dikembangkan mengajukan pertanyaan berbobot. Jadi belajar mencari pertanyaan, menemukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot untuk Koci, sehingga Koci lebih bisa menemukan masalahnya. Jadi untuk lebih mendalami lagi coaching ini gitu. Jadi sering banyak latihan. Iya, betul. Nah, udah itu ini sudah pertanyaannya ya, setelah kita melakukan coaching ya. Alhamdulillah kegiatan kita hari ini sudah selesai ya Bu ya. Terima kasih Bu Erna. Ya, Terima kasih ya Bu Erna. Terima kasih Bu Erna. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Erna, Bu Hana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana nih kabar hari ini? Baik. Nah, hari ini Ibu Erna akan melakukan percakapan coaching ya. Saya sebagai pengamat, Bu Erna sebagai coach, dan Bu Hana sebagai coachingnya. Untuk pertama kali mungkin saya akan menyampaikan rubrik penilaiannya Bu ya. Nah, jadi dalam percakapan ini ada 3 penilaiannya. Yang pertama prak supervisi, kemudian yang keduanya observasi, kemudian yang ketiganya pasca percakapan. Oke, kalau begitu yang pertama saya tanyakan ini, kira-kira nih Bu Erna dalam melakukan percakapan coaching ini, kompetensi coaching apa yang ingin Bu Erna kembangkan? Pada saat nanti saya akan melakukan coaching terhadap coaching, kompetensi pengembangan yang ingin saya lakukan itu satu, kehadiran ya Pak ya. Iya. Yang kedua yaitu mendengarkan secara aktif, dan yang ketiga saya ingin mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Nah, kira-kira nih Bu, kompetensi mana yang secara spesifik ingin Ibu kembangkan? Kompetensi spesifik yang ingin saya kembangkan yaitu saya ingin mengajukan pertanyaan yang berbobot. Nah, Ibu ingin mengembangkan pertanyaan yang berbobot ya Bu. Jadi indikator ketercapaian dari tujuan tersebut kira-kira yang diinginkan Ibu apa ya? Pertanyaan yang berbobot yang nanti akan saya sampaikan itu nantinya akan menggali potensi dari coach itu sendiri, kemampuan dari coach itu sendiri. Baiklah, kalau itu saya persilahkan Bu untuk melakukan percakapan coachingnya. Ya, terima kasih ya Pak ya. Ya. Halo Bu Ana, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Bu Erna. Bu Erna sendiri bagaimana kabarnya? Baik Bu, alhamdulillah hari ini saya juga dalam keadaan sehat walafiat. Sepertinya hari ini ada yang ingin bicarakan ya. Iya Bu. Ibu ada waktu untuk kita bisa ngobrol-ngobrol? Ya, alhamdulillah hari ini saya ada waktu luang. Kita ngobrol santai aja ya Bu ya. Terima kasih. Ya, kira-kira apa ya yang ingin kita bicarakan hari ini? Saya ada sedikit masalah nih Bu sama murid saya. Jadi murid saya itu ada setiap hari ada yang datangnya selalu telat. Oh, jadi selama ini di kelas Buhana itu ada murid yang datangnya itu telat. Iya, seharusnya yang lain jam 7 masuk, itu dia datang jam 7.30 baru datang gitu. Nah, coba Bu Hana ceritakan secara detail bagaimana kejadiannya. Jadi ini setiap hari sekolah kan masuk jam 7 ya Bu ya. Nah ini kadang-kadang dia tuh namanya Putra. Dia kadang-kadang datangnya tuh jam 7.15, jam 7.30 bahkan sampai jam 7.30. Setelah saya tanyakan, Putra kenapa datangnya telat? Dia jawabannya katanya kakaknya bangunnya kesiangan begitu Bu. Oh, jadi muridnya Bu Hana itu namanya Putra ya. Nah, pada selama ini dia itu selalu kesiangan, dan pada saat Bu Hana menanyakan itu, jadi selama ini Putra itu kalau berangkat dengan kakaknya. Iya, berangkatnya dengan kakaknya. Karena berangkatnya dengan kakaknya bangunnya kesiangan, sehingga dia kan harus menunggu kakaknya. Akhirnya yang terjadi Putranya ikut kesiangan juga. Oh, ini jadi yang menyebabkan mengapa Putra itu
kira-kira dengan kejadian ini apa yang harus Ibu Hana harus dilakukan pada siswa Bu Hana itu? Yang rencana saya yang akan saya lakukan dengan putra itu, saya akan mengkomunikasikan dengan putra. Saya akan tanyakan, saya pernah komunikasikan ini Bu dengan putra. Putra, kenapa kamu datangnya terlambat? Terus jawabnya katanya kakaknya bangunnya kesiangan. Dan ketika saya tanyakan, mungkin ada solusi apa putra, solusi supaya kamu nggak berangkat kesiangan. Terus putra sendiri menjawab, nanti Bu saya akan membangunkan kakaknya lebih awal lagi dan mengingatkan kakaknya untuk tidur lebih awal lagi. Itu. Oh, jadi rencananya nanti Bu Hana akan secara secara pribadi juga langsung menanyakan kepada putra dan menanyakan sendiri bagaimana putra kalau misalnya apa yang akan dilakukan oleh putra gitu. Dan ternyata putra itu akan bersedia, ya nanti dia itu akan membangunkan kakaknya dan meminta kakaknya itu untuk tidurnya lebih awal lagi. Iya, betul Bu. Iya. Nah, kira-kira kapan Bu Hana akan melaksanakan ini? Secepatnya Bu, ya mungkin besok Bu. Nanti besok saat putra berangkat, saya akan bicara dengan putra untuk mengingatkan putra lagi, untuk melaksanakan apa yang sudah menjadi solusi putra itu sendiri. Jadi supaya dia mengingatkan lagi dia untuk membangunkan kakaknya dan untuk mengingatkan kakaknya untuk tidurnya lebih awal. Nah, kira-kira Bu, tadi kan sudah ya Bu, putranya itu akan membangunkan kakaknya supaya bangunnya lebih pagi. Kemudian juga pada saat sore harinya itu meminta kakaknya untuk tidur lebih awal. Iya. Nah, kira-kira siapa yang bisa membantu putra untuk melakukan kegiatan tersebut? Jadi Bu, saya juga ada kepikiran gini Bu, kenapa sih kakaknya kok putra sudah berusaha membangunkan kakaknya, tapi kakaknya kan masih kesiangan aja. Jadi saya tuh ada sempat berpikir mungkin kakaknya menganggap putra itu anak kecil. Jadi saat kakaknya dibangunkan oleh putra, kakaknya menolak gitu, anak kecil, jadi dia tetap tidur. Nah, untuk itu saya akan meminta bantuan ibunya putra, mungkin ya Bu ya. Saya akan meminta bantuan ibunya putra. Nanti saya akan komunikasi entah melalui WA atau nanti saya telepon ibunya untuk saya minta bantuan ibunya untuk ikut membantu membangunkan kakaknya dan mengingatkan kakaknya putra untuk tidur lebih awal supaya tidak kesiangan gitu. Mungkin dengan bantuan ibunya mungkin kakaknya akan lebih bangunnya lebih pagi, ya bisa bangun lebih pagi. Mungkin nanti itu Ibu. Iya, bagus sekali tuh. Bagus sekali rencana yang akan Ibu Hana lakukannya. Saya sangat mengapresiasi rencana yang akan Ibu laksanakan, yaitu dengan meminta bantuan ibunya juga, ya dengan melalui WA atau nanti menelponnya dia. Ya, bagus ya Bu ya. Nah, kira-kira nih Bu nih, komitmen apa yang Bu Hana akan lakukan setelah melaksanakan kegiatan untuk meminta ibunya itu untuk supaya putranya itu berangkat lebih pagi? Jadi komitmen saya akan terus memantau putra. Jadi supaya saya akan memantau putra dan saya akan terus berkomunikasi dengan ibunya juga gitu. Ya, betul. Jadi ini akan dilaksanakan terus ya sampai putra bisa berangkat pagi gitu. Sampai putra bisa berangkat pagi, saya akan laksanakan ini secara terus menerus gitu. Iya Untuk memantau putra. Iya, bagus Bu. Mudah-mudahan nanti di pertemuan yang akan datang saya bisa mengetahui lagi hasilnya seperti apa ya Bu ya. Iya Ibu, terima kasih Ibu. Ibu terima kasih sudah membantu saya ya menemukan solusi ini. Alhamdulillah saya sudah bisa menemukan solusinya. Insya Allah nanti saya akan bicara dengan putra dan ibunya. Terima kasih Ibu atas waktunya. Iya, sama-sama. Ibu, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Bu. Tadi Ibu Erma sudah melakukan percakapan coaching dan saya sebagai pengamat Bu, mungkin ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan dan juga akan saya sampaikan hasil observasi tadi ya Bu ya. Ingin saya tanyakan pada saat melakukan coaching, apa yang sudah dilakukan Ibu ketika indikator pencapaian pengembangan yang diinginkan itu tadi? Nah, iya, saya kan
pada di awal sesi tadi apa ya yang observasi itu mengatakan bahwa saya ingin mengajukan pertanyaan yang berbobot. Nah, pada saat coaching itu tadi saya sudah melakukannya pertanyaan berbobot sehingga solusi yang diberikan itu dari coachingnya. Terima kasih Bu. Ini juga saya akan menyampaikan catatan hasil observasinya ya Bu, yang sesuai dengan model Tirta tadi. Yang pertama langkahnya tujuan tadi saya lihat dalam percakapan coaching ini tujuannya sudah terlihat dengan Ibu sebagai coach menanyakan tujuan coaching ini kepada coaching. Kemudian yang kedua, langkah kedua ini identifikasi. Ibu Erna sebagai coach sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang tidak memberikan judgement ya, penilaian, tidak memberikan asumsi ya. Jadi coachnya sendiri yang menemukan idenya, menemukan solusinya sendiri ya. Itu sudah bagus. Kemudian dalam langkah rencana aksi itu juga Ibu sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan dengan positif, dan juga tentunya tadi saya dengar, saya simak juga Ibu memberikan umpan balik yang positif dengan mengapresiasi bagus sekali gitu ya Bu, itu sudah bagus. Kemudian langkah yang terakhir ini tanggung jawab, Ibu sudah bagus, sudah menanyakan komitmen kepada coaching atas langkah yang ingin dilaksanakan oleh coaching tersebut. Kemudian ada satu hal lagi yang ingin saya sampaikan Ibu nih, kira-kira setelah ini Bu, kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan? Kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu itu Pak, kehadiran penuh. Saya ingin pada saat coaching itu menyampaikan masalah itu, saya ingin benar-benar menyimak, dan saya juga akan fokus sekali kepada masalahnya sehingga saya bisa menggali potensi yang ada pada coach itu melalui pertanyaan yang berbobot itu Pak. Baik Bu, terima kasih ya Bu Erna, Bu Hana. Ya, Mudah-mudahan sama-sama. kegiatan percakapan coaching ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Amin. Kalau begitu kita tutup saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.